Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Amalia, NPM 23023100096, kelas ICB angkatan 23. Nah, di sini saya akan mendiskusikan obrolan dengan ChatGPT yang ditugaskan oleh Kak Jeki. Nah, mari kita mulaikan diskusi dengan ChatGPT-nya. Nah, di sini kita sudah menyalin pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu adalah pengertian dan cara menggunakan scanner. Untuk menggunakan scanner, kita harus membuat objek dari kelas scanner dan menghubungkannya dengan sistem .in yang mempresentasikan input dari pengguna melalui keyboard. Jadi, secara sederhana, scanner ini seperti alat untuk mendengarkan apa yang diketikkan pengguna di keyboard dan mengubahnya ke dalam format yang kita inginkan. Misalnya teks, angka, dan sebagai berikut. Contoh pengguna dasar scanner untuk mengambil input. Nah, di sini ada hasil codingannya dan di sini ada penjelasannya. Nah, scanner sama dengan new scanner system.in. Titik koma membuat objek scanner yang siap digunakan untuk mengambil input dari keyboard. Mungkin yang dimaksud dari penjelasan ini yaitu adalah ya bagian yang ini. Scanner.nextLine digunakan untuk mengambil input berupa string kalimat. Bagian ini ya. Nah, di sini juga ada scanner next in digunakan untuk mengambil input berupa angka integer dan scanner .close. Setelah selesai kita tutup objek scanner untuk membebaskan sumber daya. Nah, di sini kan ada suruh menambahkan dua pembahasan di pertanyaan pertama. Nah, penjelasan yang kedua, cara menggunakan scanner untuk mengambil input tipe data berbeda. Scanner bisa digunakan untuk membaca berbagai tipe data seperti integer, double, string, dan lainnya. Setiap tipe data memiliki metode khusus di scanner yang digunakan untuk membacanya, seperti next integer, next double, dan next line, dan sebagainya. Contoh lengkap yang menunjukkan berbagai tipe data input. Nah, di sini ada hasil inputnya. Nah, di sini penjelasannya, next line untuk membaca input berupa teks atau string, next integer untuk membaca input berupa angka bulat integer, next double untuk membaca input berupa angka desimal double. Dengan begitu, jika setelah menggunakan di sini juga ChatGPT mengeluarkan tips yang dari pembahasan tadi jika sudah menggunakan next integer atau next double ingin mengambil input
ingin mengambil input input teks lagi misalnya dengan next line, kadang input yang sebelumnya angka bisa tersisa di buffer. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mungkin agar videonya tidak panjang, kita singkat saja, yaitu di pertanyaan yang kedua, ini hasil pembahasannya. Yang pertama, next line untuk membaca input teks atau string. Next line digunakan untuk membaca seluruh baris input termasuk spasi sebagai sebuah string. Metode ini akan membaca sebuah karakter yang dimasukkan hingga pengguna menekan tombol enter. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Dan sini ada penjelasannya, ketika kamu menggunakan next line, input yang diberikan oleh pengguna akan dibaca dalam bentuk string, termasuk spasi yang ada di dalamnya. Jadi, jika pengguna mengetikkan John Doe termasuk spasi, maka next line akan mengembalikan string John Doe. Nah, di penjelasan yang kedua yaitu next integer untuk membaca input angka bulat integer. Next integer digunakan untuk membaca angka bulat integer dari input pengguna. Ini hanya menerima angka tanpa tanda desimal. Jika pengguna mengetikkan nilai selain angka bulat, seperti huruf atau angka desimal, maka program akan error. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Nah, di sini ada penjelasannya. Di sini next integer hanya menerima input berupa angka bulat jika pengguna mengetikkan angka desimal atau teks, maka akan terjadi input mixed-match exception atau error. Misalnya, jika pengguna mengetikkan angka 25, maka variabel umur akan diisi dengan nilai 25. Jika pengguna mengetikkan 25.5 atau zone, program akan error. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini, kenapa perlu menangani pengecualian exception saat mengambil input di Java dan beri dua pemasaran serta contohnya. Nah, di sini ada respon pertama yaitu respon lanjut dari video sebelumnya. Nah, di sini ada dua respon dari ChatGPT. Yang pertama, kenapa pengecualian bisa terjadi saat kita menggunakan scanner untuk mengambil input. Seringkali pengguna bisa memasukkan data yang tidak sesuai dengan tipe yang diharapkan. Misalnya, jika kita menginginkan angka bulat menggunakan next integer, tapi pengguna malah mengetikkan huruf atau simbol, maka akan terjadi pengecualian yang disebut input mix match exception. Pengecualian ini bisa menghentikan program jika tidak ditangani dengan benar. Ini contoh tanpa penanganan pengecualian. Masalahnya, jika pengguna memasukkan teks seperti 20 atau karakter selain angka, program akan melemparkan input mix match exception dan langsung berhenti.
Dan respon yang kedua, mencegah program cache. Ketika pengguna memberikan input yang tidak sesuai dengan tipe data yang diharapkan, misalnya memasukkan teks saat program mengharapkan angka, akan terjadi exception seperti input mix match exception. Tanpa penanganan pengecualian, program akan berhenti dan gagal. Contoh tanpa penanganan exception, ya ini adalah yang ini. Nah, jika pengguna mengetikkan teks misalnya 20, program akan error dan crash. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Nah, di sini pertanyaan yang keempat menanyakan bagaimana cara melakukan validasi input dari pengguna agar tidak terjadi error. Nah, validasi input pembahasan yang pertama itu validasi tipe data input menggunakan try catch. Salah satu cara untuk memvalidasi input adalah dengan memastikan bahwa tipe data yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya jika kita ingin meminta pengguna memasukkan angka, kita harus memeriksa apakah input tersebut benar-benar angka, dan jika tidak, kita bisa menangkap pengecualian exception dan meminta pengguna untuk mencoba lagi ya. Contoh validasi input dengan try catch untuk angka bulat integer. Dan penjelasan yang kedua, pembahasan yang kedua, validasi rentang nilai input. Selain memastikan tipe data yang dimasukkan benar, kita juga perlu memastikan bahwa input berada dalam rentang yang valid. Misalnya, jika kita meminta pengguna memasukkan usia, kita bisa memvalidasi apakah angka tersebut dalam rentang yang logis, misalnya 0 sampai 150 tahun. Contoh validasi rentang nilai input dari pembahasan yang kedua, yaitu ini ada ini. Nah, penjelasannya next penjelasan yang dari contoh yang di atas next double yaitu ada tiga, yaitu yang pertama next double digunakan untuk mengambil input berupa angka desimal. Kita memastikan bahwa input yang dimasukkan adalah angka yang valid. Yang kedua, setelah mendapatkan input, kita memvalidasi bahwa berat badan lebih besar dari 0. Jika input kurang dari atau sama dengan 0, kita meminta pengguna untuk mencoba lagi. Dan pembahasan yang ketiga, jika pengguna memasukkan input yang tidak valid, misalnya teks, pengecualian akan ditangkap oleh block catch dan kita akan meminta mereka untuk mencoba lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima.
Nah, pertanyaan yang kelima, apa itu data primitif? Apa itu tipe data primitif di Java dan bagaimana pengaruhnya terhadap cara kita mengambil input? Berikan dua pembahasan beserta contohnya. Nah, tipe data primitif primitif data tipes di Java adalah tipe data dasar yang tidak membutuhkan objek dan langsung merepresentasikan nilai sederhana. Java memiliki 8 tipe data primitif, yaitu yang pertama byte, yang kedua short, yang ketiga integer, yang keempat long, yang kelima float, yang keenam double, yang ketujuh char, dan yang terakhir 8 boolean. Tipe data ini sangat penting dalam pengolahan data dasar karena mereka memiliki ukuran memori yang tetap dan efisien. Nah, di sini ada pembahasan yang pertama, pengaruh terhadap konversi input. Ketika kita menerima input dari pengguna, input tersebut biasanya berupa string agar dapat mengolahnya sebagai tipe data primitif seperti integer atau double. Kita perlu mengkonversinya. Nah, contohnya ini. Pada contoh di atas, meskipun input yang diterima berupa string, kita mengonversinya menjadi tipe data integer menggunakan integer per integer. Ini menunjukkan bagaimana tipe data primitif mempengaruhi cara kita mengolah input. Nah, dan yang pembahasan kedua dari pertanyaan kelima, pengaruh terhadap alokasi, memori, dan efisiensi. Tipe data primitif di Java lebih efisien dibandingkan dengan tipe data objek karena mereka tidak memerlukannya penyimpanan objek di heap dan memiliki ukuran memori yang tetap. Nah, contohnya yang ini ya. Meskipun keduanya menyimpan nilai yang sama, tipe data integer lebih efisien dalam penggunaan memori daripada objek integer. Ketika kita mengambil input yang besar dan memprosesnya menggunakan tipe data primitif, kita dapat meminimalkan penggunaan memori dan meningkatkan kinerja aplikasi. Nah, nah, di pertanyaan yang keenam ini, bagaimana cara mengambil input lebih dari satu data dalam satu baris? Nah, yaitu pembahasan yang pertama, menggunakan scanner dengan metode next atau next line secara berulang. Cara pertama adalah menggunakan scanner untuk mengambil input satu persatu. Kemudian, memprosesnya dalam satu baris. Misalnya, kamu ingin mengambil dua angka sekaligus dalam satu baris dan menggunakannya dalam program. Kita bisa memanfaatkan metode next untuk mengambil input secara terpisah. Contohnya yaitu adalah import java.util.scanner. Nah, penjelasan input yang di atas. Dalam contoh di atas, scanner next integer digunakan dua kali untuk mengambil dua input integer yang dipisahkan oleh spasi dalam satu baris. Program akan meminta pengguna memasukkan dua angka lalu menampilkannya. Jika pengguna memasukkan input seperti 10 atau 20, maka program akan menampilkan angka pertama 10 dan angka kedua 20. Dan pembahasan yang kedua dari pertanyaan yang keenam menggunakan next line dan kemudian memisahkannya dengan split. Cara kedua adalah mengambil seluruh input dalam satu baris menggunakan next line, lalu memisahkannya menjadi beberapa bagian atau token menggunakan metode split berdasarkan karakter pemisah. Contoh,
import java util.scanner public class input multiple data. Nah, dari penjelasan yang kedua dari soal yang keenam, dalam contoh ini, scanner nextline mengambil seluruh input sebagai string. Kemudian, dot split memisahkan string tersebut berdasarkan spasi, menghasilkan array string yang berisi angka-angka yang dimasukkan. Setiap elemen dalam array tersebut dikonversi menjadi integer menggunakan integer dot per se integer. Jika pengguna memasukkan input seperti 15 atau 25, maka output program akan menjadi angka pertama 15 dan angka kedua 25. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Nah, di soal yang pertanyaan ketujuh atau terakhir ini, bagaimana cara menggunakan input data untuk melakukan operasi perhitungan atau logika dalam program Java? Nah, di sini penjelasan yang pertama, menggunakan input untuk perhitungan matematika. Kita bisa melakukan operasi matematika dengan menggunakan data input dari pengguna. Misalnya, kita ingin menghitung jumlah rata-rata atau operasi matematika lainnya dengan data yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, contoh menghitung jumlah dan rata-rata dua angka. Import java.util.scanner. Penjelasannya, program ini meminta pengguna untuk memasukkan dua angka. Dan penjelasan yang kedua, program kemudian menghitung jumlah kedua angka dan rata-rata mereka. Untuk rata-rata, kita membagi jumlah angka dengan 2.0 menggunakan double agar hasilnya lebih presisi. Contoh input dan output, masukkan angka pertama dengan hasil 10, masukkan angka kedua dengan nilai 20, jumlah dari kedua angka dengan nilai 30, rata-rata dari kedua angka dengan nilai 15,0. Dan pembahasan dari pertanyaan yang ketujuh, pembahasan yang kedua, menggunakan input untuk logika kondisional atau if-else. Selain perhitungan, kita bisa menggunakan input data untuk melakukan operasi logika, seperti perkondisian if-else. Misalnya, kita bisa memeriksa apakah suatu angka lebih besar dari angka lainnya, atau apakah sebuah angka positif atau negatif. Contoh, memeriksa apakah angka yang dimasukkan positif, negatif, atau nol. Import java.util.scanner, public class operasi logika, dan lainnya. Nah, dari penjelasan input yang di atas, program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka. Kemudian, menggunakan struktur if-else program memeriksa apakah angka yang dimasukkan positif, negatif, atau nol. Program akan memberikan output sesuai dengan kondisi yang memenuhi. Contoh input dan output, masukkan sebuah angka 5. Angka 5 adalah angka positif. Atau masukkan sebuah angka min 3, angka min 3 adalah angka negatif. Dan terakhir, masukkan sebuah angka 0, angka 0 adalah 0. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.